Saya masih ingat betul ketika kasus Aid. Mbah Mun itu orang yang sangat syafiq li ummati, sangat syafiq lah, sangat syafaqah pada umatnya. Ketika ada seorang dokter peneliti obat Aid, itu sangat tertantang, dia sangat obsesi bisa menyembuhkan Aid. Aid yang karena free sex ya, bukan karena ketularan. Saya ulang lagi, yang karena seks bebas, bukan karena ketularan. Itu tidak biasanya yai duka. Baru pertama itu saya melihat yai itu agak duka. Terus beliau tidak jawab, tapi setelah dokter itu pulang ngendikan begini, pangeran itu kadang ngersakno kabeh iku ana sangsine, cara bahasa modern ana sangsine. Ya tujuane pangeran iku wong ben tobat, ben balekna ning Allah. Jadi ana wong uripe ngawur diutang, ya sangsine wong urip ngawur diutang ben uripe apik. Intinya Mbah Mun mau ngendikan kesalahan itu pantese ya ana sangsine ben wong tobat. Lah saiki kiai iku nek ditakoki ngono berusaha cari solusi sanksiku, padahal Allah kepengin memberi sanksi. Mbak sampean misalnya zaman mondok ras regep terus bareng saiki dadi kiai bingung terus kula kan dadi solusi Gus kayak donga laduni. Wong pangeran ngekeki sanksi kuwe zaman mondok ras regep. Ben ora rasane isin maca keliru di depan umum. Malah yo ijazah napa? Laduni. Jadi itu pelajaran bagi saya menurut saya. Jadi kata Mbah Mun la'allahum yarji'un itu la'allahum yantahun yang di Quran itu satu kesalahan itu pasti Allah itu menghendaki ada apa? Sanksi. Tentu maksudnya Allah baik supaya tobat. Tapi sekarang sanksi itu mau dihilangkan. Kadang konsultannya itu kayak bojo kepengen minggat. Sing lanang tak takoki kena apa? Mun lami Gus boten kula nafakoi. Ya aku yang mending normalnya aku minggat, aku terlambat bojomu kepen minggat saiki aku terlambat, kudune wis wingi-wingi. Normalnya wong lanang ra tanggung jawab, mencen sanksine bojone. Nanti bojomu pinter. Wis ngerti sing lanang ra kena deloki melok wong tuane ya menika. Jadi nah seperti itu menurut saya semua kiai itu harus kayak saya dalam bab itu. Tapi mereka nyari donga, piye bojo iki ra dicukupilah seneng. Terus golek akeh pengasih, golek jimat. Akhirnya Mbah Mun nanti cerita, sing kula paling tak kenang sih Pak. Akhirnya kiai ini nganti lali ya. Ana mlarat ijazah kiai. Berhubung kiai ini ku isin muni ra iso dijazahi duha mek donga. Kiai ini ku lali nak dhewe fakir. Akhirnya si yang minta ijazah ditimbali Mbah Mun, rene tak ijazahi. Kowe yo ijazah duha mek sapa kiai iki. Lha kiai ku dhewe fakir kok jalu ijazah. Ya ijazah ya mek aku sing wis sukses dadi kiai sugih. Artinya apa? Bener ceritane Gus Sofur, gara-gara setiap pertanyaan niku memaksakan bisa jawab. Wis koyo ning pondok lho, wis karuan dene dhewe Joko tuwa. Lho kok ngeke ijazah mahabbah. Dene pondok ganti Joko tuwa. Itu di pondok mana-mana Gus itu ada ijazah laduni. Padahal sing ijazah iku ya tau ra munggah. Sekolah iku ora tau munggah. Mun dicalon ijazah laduni yo. Coba di pondok-pondok beredar enggak ijazah ketemu Nabi Khidir? Beredar. Padahal yang ijazah juga enggak pernah. Nah itu karena yang diceritakan Gus Sofur tadi memaksakan bisa. Jadi karuan dekne dhewe ra iso ya santai wae. Nah aku pengen ngipi ketemu Rasulullah itu beredar gak ijazah itu? Mungkin Pak Del kan yang pernah mengijazahkan itu. Tapi ya ora tahu. Sampe tahu ijazah niku Pak Zakaria. Oh, ya jadi apa? Ijazah terus ya. Karena jubir Torekoh nih. Jadi intinya kalau tidak bisa ya bilang saja tidak bisa. Sampai apa jangan kita lupa tadi ya. Sampai lupa daratan tadi karena problem negara kita termasuk itu. Semua intelektual, semua pakar kalau ditanya problem negara itu semuanya jawab. Maksudnya kan gaduh, semuanya punya rumus, semuanya punya versi, akhirnya gaduh. Misalnya pemerataan Indonesia rumusnya gimana? Yang satu bilang wah ibu kotanya dipindah, yang satu bilang enggak harus ada sentralisasi di Jawa supaya ada kualitas A, ada kampus terbaik, ulama terbaik. Kalau diratakan nanti kemampuannya rata itu justru enggak bagus. Yang ketiga enggak, wah kualitas demokrasinya dijaga. Yang satu enggak, demokrasi tanpa ekonomi enggak bisa.
Sehari santri ya sedunia rasa pikir, besok mati ben. Nah itu kan karena memikir sudah semua ahlun nar itu redaksi di Quran tuh khalidina fiha, sehingga zaman tabi'in sudah banyak yang berpikir nggak ada kemungkinan orang sing yukhrajuna minan nar. Sehingga terus ada kafilah gitu, ada delegasi, ayo kita ke Medina, semoga kita ketemu sebagian ashabu Rasulillah. Sehingga cerita akhirnya ketemu beberapa sahabat. Di situ diceritakan ada Jabir, ada beberapa lah yang sahabat sepuh bahkan. Nah terus si Jabir ini, sahabat Jabir ini cerita kalau itu memang ada di syafaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi satu kontingen ini yang tetap berpikiran tidak ada syafaat itu banyak. Alasannya semua cerita tentang ahlun nar adalah khalidina fiha. Ketika Jabir masih hidup itu ya sempat terjadi debat. Loh itu yang khalidina fiha itu amma, sehingga ini menjadi khas. Meskipun khas ini iskal, kita akan iskal karena itu di Quran tidak ada. Tidak ada, maksudnya nggak ada secara sorry yang menerangkan ada kaumin sing yukhrajuna minan nar. Makanya Syekh Al-Ajuri ngendikan ciri khas ahli sunnah adalah mengimani adanya kaum sing yukhrajuna minan nar, karena itu benar alladzina hum ahluha. Memang dia spesifik ahli neraka, memang dia berpenduduk neraka. Alamatnya neraka, KTP-nya neraka, kakaknya neraka. Kalau kita ini ndak, KTP kita surga, mbah-mbah kita ahli surga. Karena alamat kita sebenarnya kan surga. Nabi Adam itu kan surga alamat. Makanya saya ngaji di mana-mana itu betapa baiknya agama ini. Karena kunci surga kita sudah dikasih tahu miftahul jannah. Sementara kita tidak tahu kuncinya neraka. Jadi kena mlebu neraka itu kebangetan. Wong ora roh kuncine kok mlebu. Tapi jare kancaku, wah gak ono pintune Gus lilat blus. Ini problemnya itu. Tapi nek sampean mlebu neraka itu kebangetan. Karena yang kita punya kuncinya itu surga, kita tidak punya kunci neraka.